Baik, ya Padahal wis Bunda, waktu sudah menit. menunjukkan pukul Oh, boy, tutup 08.00. berarti. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa di virtual Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni dengan ad-dinul Islam. Baik ayah bunda, di sini saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sholawat, yang ketiga pengenalan tim dan pemaparan program sekolah tahun ajaran 2025-2026. Yang keempat yaitu informasi kegiatan MPLS, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam doa dan ketujuh penutup dilanjut foto bersama. Baik, Ayah Bunda, langsung saja. Mari kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah yang kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang berikutnya yaitu tilawah yang akan dilantunkan oleh Ustadzah Nurul Aini kepada Ustadzah Nurul Aini. Dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا
وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, Waalaikumsalam sadaqallahul warahmatullahi wabarakatuh. sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Nurul Aini. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran semakin menambah keberkahan kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ayah Bunda, pastinya panjenengan semua sudah tidak sabar untuk mengetahui siapa wali kelas dan pendamping kelas Pananda di tahun pelajaran 2025-2026 ini. Jadi langsung saja, mari kita simak baik-baik pemaparan ta'aruf dan sosialisasi program SD Islam Terpadu Bina Insani yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita kepada Ustazah Siti Hajar Sarjana Pendidikan. Dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu nggih di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa bertemu kembali nggih Ayah Bunda di ruang virtual ini nggih. Mungkin pertama kita bertemu di apa namanya? Pesat kemarin nggih, perkenalan nggih. Kita lanjutkan perkenalannya nggih. Untuk mungkin kelas satu baru nggih. Baru bertemu di ruang virtual ini nggih. Perkenalkan, saya Siti Hajar, Kepala SD Islam Terpadu Bina Insani, Kabupaten Kediri. Insya Allah mulai menjabat tahun pelajaran 2025-2026 ini nggih. Oke, Iya, pertanyaannya berarti itu. untuk menyingkat waktu nggih. Mungkin ayah bunda masih banyak kegiatan nggih. Kita langsung saja untuk ta'aruf karena kalau tak kenal maka kita ta'aruf dulu nggih. Nggih, untuk tahun belajaran 2025-2026 kita perkenalkan dulu apa namanya? Tim kita. Sebelumnya ahlan wa sahlan ayah bunda semuanya nggih. Di tahun pelajaran 2025-2026 ini, mari kita bersama-sama kembali nggih, mendampingi putra-putri kita untuk belajar baik di rumah maupun di sekolah nggih, dalam rangka mendampingi mereka untuk menuju kesuksesan mereka nggih. Untuk yang pertama, kami sampaikan visi misi dari SDIT Bina Insani. Nggih. Visi dari SDIT Bina Insani yaitu mewujudkan generasi cerdas, mulia, berjaya, pemimpin bangsa dan peradaban. Untuk misinya yaitu menumbuhkan budaya akademik dan budaya organisasi, membentuk siswa yang berkarakter Al-Quran dan profil pelajar Pancasila, mengembangkan potensi dan prestasi siswa dengan menerapkan pembelajaran yang terpadu dan bermakna.
membentuk karakter pemimpin bangsa, membentuk karakter pemimpin masa depan bangsa dan peradaban. Ya, insya Allah itu visi misi dari SDIT Bina Insani tahun pelajaran 2025-2026. Selanjutnya, Ustadz. Nggih, untuk lebih menguatkan nggih, semangat kita nggih di tahun 2025-2026 ini kita punya tagline ini Ayah Bunda. Hebat. Nggih. Hidupkan empati bersama Al-Quran semakin taat. Insya Allah. Nggih. Jadi bersama-sama mari kita hidupkan empati kita nggih dengan saudara yang kita yang ada di lingkungan sekitar kita, di sekolah, di rumah, bahkan mungkin saudara sesama muslim yang jauh di sana itu nggih. Dengan berbekal apa? Al-Qur'an. Insya Allah kita bersama akan semakin taat. Insya Allah itu nggih hebat. Ya. Bismillah nggih ya Bunda. Semuanya insya Allah anak-anak kita juga akan jadi hebat. Nggih, lanjut Ustadz. Ini tim hebat kita tahun 2025-2026 nggih di SD Islam Terpadu Bina Insani. Full satu panggung kayak ini fotonya. Yang pertama, alhamdulillah kita punya penjamin mutu nggih. Insya Allah akan membersamai kita nggih selama pembelajaran di tahun 2005-2026. Terus ada manajemen, ada 13 wali kelas. Karena kelas kita sekarang 13 nggih, yang kemarin insya Allah 12. Alhamdulillah kita dapat amanah lagi nggih satu kelas baru. Ka- Karena kelas satu tahun ini ada 3 kelas, otomatis ketika ada 13 kelas, ada 13 pendamping kelas. Dan 3 guru pendamping khusus, 14 shadow teacher, 2 tenaga pendidikan, 3 OB, 1 satpam, dan 1 pemeliharaan. Monggo. Nggih, ini nggih Ayah Bunda, monggo bisa dipersani putra-putrinya di kelas berapa. Kelas satu ada 3 nggih. Yang pertama kelas 1 Diponegoro. Ini wali kelasnya Ustazah Vera. Didampingi ini Ustazah Newcomer nggih, Ustazah Faiza. Insya Allah jumlahnya 28 nggih. Terus berikutnya kelas 1 Ki Hajar Dewantara. Wali kelasnya Ustazah Ika yang akan didampingi Ustazah Rina. Jumlahnya juga 28. Yang ketiga, kelas 1 Antasari. Wali kelasnya Ustazah Nabila, didampingi Ustazah Putri, ini juga baru nggih. Jumlahnya ada 27 siswa. Nggih, ini ada 13 apa ya? Ada 3 kelas 1 baru nggih. Terus berikutnya kelas 2 ada kelas 2 Imam Bonjol dengan wali kelas Ustadzah Rizki yang didampingi oleh Ustadz Huda. Jumlah siswanya ada 27 siswa. Terus berikutnya kelas 2 Sultan Hasanuddin, wali kelasnya Ustadzah Binti, didampingi Ustadzah Eka. Ini dari tadi yang kelas Imam Bonjol berasal dari kelas 1 Diponegoro nggih. Terus kelas 2 Sultan Hasanuddin ini berasal dari kelas 1 Ki Hajar Dewantara. Jumlahnya ada 26 siswa. Berikutnya kelas 3 Tengku Umar, wali kelasnya Ustadzah Reni, didampingi oleh Ustadz Yulio. Ini berasal dari kelas 2 Sultan Sultan Hasanuddin ya. Jumlahnya 20. Berikutnya kelas 3 Fatahillah, wali kelasnya Ustadzah Ainin, didampingi Ustadzah Gina. Ini dari kelas 2 Imam Bonjol, jumlahnya juga 20. Berikutnya kelas 4 Ahmad Dahlan, wali kelasnya Ustadzah Luki, didampingi Ustadz Rohmat.
Ini dari kelas 3 Fatahillah nggih. Jumlahnya 27 siswa. Kelas 4 apa? HA apa Ustazah? Hasyim Hasyim Asy'ari. Asy'ari. Oh, Ya. mohon maaf. Nggih, mohon maaf nggih, masih penyesuaian juga singkatannya. Kelas 4 Hasyim Asy'ari di wali kelasnya Ustazah Rifa dan didampingi oleh Ustazah Irwin. Ini dari kelas 3 Tengku Umar. Jumlahnya ada 27 siswa. Kelas 5 Sudirman, wali kelasnya Ustazah Mirta, didampingi oleh Ustazah Iva. Ini juga Ustazah baru, nggih. Berasal dari kelas 4 Hashim Asy'ari yang jumlahnya 20 siswa. Kelas 5 Patimura, wali kelasnya Ustadz Agung. Ini Ustadz baru tapi lama, nggih. Dulu juga dibina Insani. Keden terus ke Lirboyo sekarang kembali ke Keden alhamdulillah jadi jangan diragukan lagi nggih. Ini orang-orang lama nggih, ini angkatannya Ustazah Binti insya Allah nggih. Makanya kami langsung memberikan amanah menjadi wali kelas karena sudah teruji insya Allah. Ini didampingi oleh Ustazah Etik berasal dari kelas 4 Ahmad Dahlan yang jumlahnya 21 siswa. Berikutnya, jenjang terakhir kelas 6 Soekarno, wali kelasnya Ustazah Lita, didampingi Ustadz Fido, berasal dari kelas 5 Patimura. Jumlahnya 28 siswa. Terakhir, kelas 6 Hatta, wali kelasnya Ustazah Nur, didamping oleh Ustazah Alida, berasal dari kelas 5 Sudirman, jumlahnya 28 siswa. Ya, Alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah jumlah siswa kita 328 siswa ya Bunda nggih. Mohon doanya nggih, amanahnya sudah besar ini nggih. Semoga kita bisa menjalankan dengan baik atas dukungan ayah bunda semuanya. Nggih, lanjut. Nggih, ini nggih tim manajemen kami di SDIT Bina Insani. Ada saya sebagai kepala sekolah, terus Ustazah Lala sebagai waka kesiswaan, Ustazah Lulu sebagai waka kurikulum, dan Ustazah Nurul sebagai waka Al-Quran. Nggih, mohon kerjasamanya nggih. Semoga tim manajemen ini semakin solid dan bisa memberikan pelayanan terbaik insya Allah. Berikutnya ini nggih pendukung kita, tim penjamin putu kita yang mungkin tidak asing lagi bagi ayah bunda semuanya, Ustazah Vita nggih. Insya Allah ini penjamin mutu di yayasan nggih, tetapi masih membantu kami di SDIT Bina Insani nggih. Alhamdulillah kita ada pendampingan nggih. Semoga ke depannya semakin jaya nggih. Dan tim admin kita Ustazah Linda. Lanjut. Ini pustakawan kita Ustazah Yani yang menjaga buku-buku kita nggih. Semoga selalu tertata rapi di perpustakaan. Monggo lanjut. Berikutnya ini tim kelas 1 nggih. Tim wali kelas dan pendamping kelas 1 ini Ustazah Nabila, Ustazah Vera, Ustazah Ika nggih. Dan pendamping-pendampingnya yang ada di belakangnya. Ini ayah bunda, wali murid kelas 1. Ini adalah Ustadz Ustazah mereka. Monggo lanjut. Berikutnya tim kelas 2. Ada Ustadz Huda, Ustazah Rizky, Ustazah Binti, dan Ustazah Eka. Nggih. Monggo lanjut.
Nggih, ini saya juga sambil menghafalkan nama-nama ustazah nggih ini. Saya juga baru perkenalan 1 bulan nggih, belum ada insya Allah 1 bulan nggih. Jadi ini sambil mengenal wajah dengan gaya-gaya mereka yang luar biasa. Nggih, ini tim kelas 3. Ini ada Ustazah Reni dan Ustazah Ainin nggih, wali kelasnya. Ini tim mereka, Ustadz Fido dan Ustazah Gina. Monggo lanjut. Ustadz Yulio Ustadz ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ustazah, Ustadz Fido, nggih, nggih, matur suwun, sudah diingatkan. Nggih, berikutnya tim kelas Ustadz 4, Yulio. Ustadz Yulio. Astagfirullahaladzim, nggih, mohon maaf, mohon maaf. Ini tim kelas 4, Ustazah Rifa dan Ustazah Luki bersama pendampingnya, nggih. Monggo lanjut. Ini tim kelas 6. Nggih, ini Ustazah Mirta dan Ustadz Agung, nggih. Ini nggih Ustadz Agung, wali kelas yang sudah saya sampaikan tadi, wali kelas yang baru tetapi sudah lama sebetulnya. Ini Ustadz Agung, nggih. Insya Allah juga ada beberapa wali murid yang sudah kenal beliau. Nggih, lanjut. Ini tim tim penghujung, nggih, di kelas 6 ada Ustazah Lita dan Ustazah Nur bersama timnya, nggih. Sedang sedang apa ini Ustazah? Nggih, sedang Sedang berusaha lari, Us. berlari mengejar mimpi-mimpi mereka bersama anak-anak kelas 6. Nggih. Sesuai Monggo. nama kelasnya Us Gesit. Oh, gesit nggih ya. Ini angkatan ke-20 nggih kita. Kita beri Iya, nama angkatan gesit nggih. Semoga nggih wali kelasnya bisa nututi gesitnya nggih. amin insya Allah. Alhamdulillah. Nggih, ini berikutnya, ini tim paling banyak nggih. Ini tim inklusi nggih yang diketuai oleh Ustazah Eli nggih. Jadi nanti mungkin karena foto mungkin juga bisa berbeda dengan wajah masing-masing ya ketika di dunia nyata. Monggo mungkin bisa nanti off cam dan apa namanya dipin sama host gitu ya biar kelihatan yang mana tuh orangnya gitu. Ada mungkin ada juga mungkin orang yang pindahan ya, wali murid pindahan gitu nggih. Jadi baru kenal mungkin di sini biar besok Senin bisa mencari wali kelas saya yang mana nggih gitu kan. Untuk menunjukkan kelasnya. Nggih. Ini timnya banyak sekali, nggih. Ini satu timnya inklusi dengan 3 GPK dan 14 SEDO, nggih. Jadi ini adalah tim yang menemani, yang mendampingi gitu, nggih. Anak-anak hebat kita, nggih, di inklusi. Nggih. Jadi setelah program ini insya Allah nanti bisa berkenalan, nggih, masing-masing tim, nggih. Monggo bisa dipimpin oleh tim kelasnya. Berikutnya kami sampaikan program sekolah nggih, dari SDIT Bina Insani tahun ajaran 2025-2026. Monggo Ustadz. Nggih, yang pertama ini ada program kehumasan dan personalia nggih. Untuk personalia ada upgrading dan supervisi nggih. Insya Allah yang pertama itu pelatihan dan ini sudah dimulai sejak liburan ini guys. Beberapa ustadz ustadzah sudah pelatihan-pelatihan guys untuk menyiapkan diri guys. Membersamai putra-putri panjenengan semua di tahun pelajaran ini guys. Jadi sudah ada kemarin apa namanya kurikulum merdeka itu untuk kelas 3 dan 6. Terus ada juga yang penyegaran metode wafa nggih. Insya Allah semoga pembelajaran Al-Quran kita semakin bagus gitu nggih. Terus ada juga apa namanya yang AI itu nggih. Terus pembelajaran mendalam yang dicanangkan oleh Pak Menteri juga nggih. Insya Allah juga berjalan nanti guys selama apa awal-awal Juli Agustus ini Insya Allah dan juga mungkin ada ini yang sudah dikode oleh yayasan ada
pelatihan kepala sekolah nggih. Karena saya masih baru nggih sebagai kepala sekolah, insya Allah saya juga harus mengikuti pelatihan kepala sekolah. Belum nggih. Ada juga pembinaan dari yayasan nggih. Ini insya Allah bulanan. Terus diklat kedinasan ini, diklat mandiri yang kita adakan sendiri nggih di Bina Insani atau di sebagai apa namanya di tingkat sekolah gitu ya. Juga kewalasan dan inklusi. Terus ada rapat koordinasi dan rapat kerja. Kalau rapat kerja insya Allah berkala nggih per semester akhir dimulai dari akhir semester nggih untuk evaluasi dan rekomendasi terus kita mulai lagi dengan rapat kerja untuk membahas program kedepannya itu di awal semester, evaluasi per semester juga di akhir semester insya Allah juga ada. Ini diikuti oleh guru dan karyawan. Kalau rapat koordinasi insya Allah setiap pekan nggih dengan semua guru, terus komite paguyuban insya Allah bulanan, kalau yayasan insya Allah kondisional nggih. Berikutnya BPI guru atau Bina Pribadi Islam Guru dan Wali Murid nggih. Jadi di Bina Insani guru-gurunya itu wajib nggih mengikuti pembinaan ini karena apa? Karena kita membina anak-anak maka gurunya harus dibina terlebih dahulu nggih. Jadi tidak asal membina, harapannya seperti itu karena insya Allah ini terutama ruhiyahnya nggih agar apa yang disampaikan para ustadz ustadzah ini bisa terserap atau menyentuh hati siswa-siswi nggih. Tadi ada tahsin nggih, ini untuk perbaikan pembacaan Al-Qur'an nggih karena Al-Qur'an itu luar biasa, tidak selesai sekali belajar sudah bisa nggih. Jadi tetap terus ada pembinaan nggih untuk menjaga kualitasnya. Juga pembinaan BPI ini yang insya Allah rutin juga setiap pekan, parenting wali murid nggih. Insya Allah apa namanya di semester per semester ya di semesteran. Terus ada juga family gathering untuk meningkatkan apa namanya kolaborasi antara sekolah dengan wali murid nggih. Dan ada juga home visit nggih, ini kondisional oleh wali kelas dan pendamping. Ini bagi siswa atau orang tua yang memang membutuhkan nggih. Jadi perlu ada kunjungan ke rumah nggih agar lebih dekat dan memahami bagaimana kondisi siswa di rumah dengan keluarganya nggih. Insya Allah lanjut, enggak? Ini adalah kegiatan rutin dari kesiswaan, nggih, Ayah Bunda. Insya Allah setiap Senin ataupun PHBN, nggih, ada upacara. Terus al-maksurat pagi, nggih. Jadi anak-anak dibiasakan berzikir setiap pagi. Asmaul Husna, murojaah, literasi numerasi, pembiasaan wudhu, pembiasaan sholat duha dan duhur. Ini istirahat pagi itu sebagai jeda, nggih. Sarana mereka untuk apa namanya merefresh ulang semangat mereka untuk belajar nggih. Ada makan siang nggih. Jadi harapannya dengan makan siang ini tidak hanya sekedar makan nggih, ada adab-adab makan yang harus dibiasakan dan juga belajar mungkin yang beberapa anak belum terbiasa makan sayur gitu ya. Jadi belajar makan sehat nggih. Jadi insya Allah mohon dukungan ayah bunda semuanya nggih. Jadi makan siang bukan asal makan dengan kenyang tapi juga harapannya makan makanan yang sehat gitu ya. Karena ya fenomena sekarang kan anak-anak sukanya bukan makan sehat tapi makan enak seperti itu. Kadang karena belum terbiasa sehingga menganggap mereka anggap itu nggak enak seperti itu. Mohon dukungannya nggih. Berikutnya senam. Insya Allah setiap Jumat nggih ini ada Jumat bersih juga. Nggih, membiasakan anak-anak untuk ya yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua mereka bergotong royong nggih, karena kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Sarapan pagi bersama, ekskul dan pramuka. Berikutnya, nggih, untuk kegiatan di bulan Juli tahun 2025 yang pertama insya Allah MPLS nggih. Ini insya Allah kita mulai pekan depan tanggal 14.
Dan MPLS ini akan kita lakukan selama 2 pekan, nggih. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ustazah Lala, nggih, di apa namanya sesi berikutnya. Halo Ustaz. Nggih, berikutnya ada orientasi wali murid kelas 1 dan inklusi, nggih. Nanti untuk ayah bunda kelas 1, wali murid kelas 1 dan juga inklusi, insya Allah ada undangan, nggih, menyusul. Insya Allah pekan pertama ini kita bertemu dulu, nggih, untuk menyampaikan programnya kelas 1, insya Allah. Karena kelas 1 berasal dari TK, nggih, insya Allah ada apa namanya transisi PAUD SD, nggih. Jadi apa aja di kelas 1 itu seperti apa, biar orang tua paham. Nanti kita bertemu dulu, nggih, di acara orientasi wali murid kelas 1 dan inklusi. Dan ada juga pertemuan wali murid kelas 6, nggih. Ini ya karena kelas 6 ini banyak sekali yang perlu dipersiapkan, nggih. Jadi perlu dengan karena ada juga anggaran yang berbeda, nggih, untuk wali murid kelas 6 karena ada program-program yang tidak diikuti oleh adik-adik kelas 1 sampai kelas 5, dan khusus untuk kelas 6 persiapan kelas 6 insya Allah tahun ini yang terbaru itu ada tes kemampuan akademik, nggih. Nanti seperti apa nanti di pertemuan kita bahas. Dan di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, untuk yang berbeda itu di kelas 4 insya Allah, nggih. Karena nanti ada tes AQ. Dan ini karena tidak dialami juga oleh semua kelas, nggih, hanya kelas 4 insya Allah nanti berbayar, nggih. Jadi nanti akan diinfokan oleh wali kelas. Terus berikutnya ini juga kelas 4 spesial, nggih, ada super kelas juga. Ini adalah pelatihan cara belajar. Jadi mempersiapkan mereka bagaimana atau belajar itu seperti apa nanti di super kelas ini. Jadi kenapa kok kelas 4 semuanya gitu ya? Karena kelas 4 selama pengalaman sebelum-sebelumnya, nggih, nilai-nilai di kelas 4 sampai kelas 6 itu sebagai dasar untuk nilai ijazah seperti itu, nggih. Jadi harapannya anak-anak sudah bertanggung jawab, nggih, bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, terus juga bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya seperti itu, dan paham bagaimana saya harus belajar. Insya Allah nanti bersama-sama, nggih, belajar di super kelas ini. Dan juga dengan adanya tes AQ nanti dan tahu kebutuhannya seperti apa, nanti juga bagaimana orang tua bisa membantu siswa di rumah dan juga guru-gurunya membantu siswa di sekolah seperti apa dengan hasil dari tes AQ itu. Itu, nggih. Untuk Juli, berikutnya Agustus tahun 2025. Biasanya Agustus memang banyak kegiatan, ya ya Bunda. Jadi ya baik Ustadz Ustadzah anak-anak semua ya berkegiatan bersama, ya. Ada pesta siaga, ya. Siaga Garuda, kemah Penggalang, ya. Kemah yang diadakan dinas sendiri juga ada, dan juga Semarak Agustus. Kalau Semarak Agustus ini lomba-lomba itu insya Allah ini untuk guru-guru, nggih. Jadi kalau anak-anak insya Allah sudah include di acara kemah dan pesta siaga. Itu banyak kegiatan yang fun juga, insya Allah tidak berat juga gitu kan. Insya Allah ini melatih anak-anak untuk bekerja sama, mandiri seperti itu, nggih. Berikutnya di September ini ada PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah juga ada event GSIT, nggih. Insya Allah ada olimpiade-olimpiade dari GSIT, baik mungkin daerah maupun wilayah, nggih, nanti, nggih. Terus Pramunakosah Reguler 1. Mohon pendampingannya ayah bunda untuk tilawah maupun tahfidz anak-anak, nggih. Jadi nanti September kalau Ananda sudah siap akan diikutkan Pramunakosah Reguler 1. Lanjut, Tat. Berikutnya Oktober 2025 ini ada asesmen tengah semester 1, nggih. Dan jadwalnya insya Allah menyusul karena kita mengikuti dari dinas. Berikutnya ada KTS 1, ini insya Allah agendanya yaitu studi visual per jenjang, nggih. Jadi nanti ada info mensusul untuk kemana gitu ya. Terus berikutnya ada family gathering penerimaan hasil belajar, nggih. Insya Allah kami akan bekerjasama dengan komite.
sekaligus penerimaan hasil belajar semester 1. Oktober juga ada bulan bahasa, nggih. Jadi karena ada peristiwa Sumpah Pemuda, nggih, maka di bulan Oktober kita mengadakan bulan bahasa. Tadi di September itu pramunakosahnya, jadi ketika pramunakosah itu anak-anak sudah melalui seleksi ya, seleksi dari tingkat sekolah. Kalau lulus itu bisa mengikuti munakosyah, nggih. Karena dari wafa seperti itu, nggih, proses penjaminan mutunya, nggih, tidak tiba-tiba munakosah, nggih, tapi harus melalui proses pramunakosyah. Ada juga di Oktober itu AKM, nggih, simulasi dan pelaksanaan insya Allah ini khusus untuk kelas 5 dan hanya diikuti 30 siswa saja, nggih. Dan 30 siswa saja. Siapa yang memilih? Yang memilih itu langsung dari pusat, nggih, dari apa itu kementerian sana. Jadi kita nggak tahu siapa saja yang terpilih gitu kan. Insya Allah ini tidak berpengaruh pada rapot atau yang lainnya, nggih. Jadi ini malah berpengaruhnya kepada rapot sekolah. Insya Allah seperti itu. Berikutnya di bulan November 2025 ini ada Hari Ayah dan Hari Pahlawan. Insya Allah akan digabung kegiatannya menjadi ayahku, pahlawanku. Ya. Berikutnya di November ada Pramunakosyah 2, sama nggih, prosesnya seperti sebelumnya, dan peringatan Hari Guru. Desember 2025 ini sudah asesmen akhir semester 1. Ya, jadi awal Desember biasanya ayah bunda, nggih, jadi anak-anak sudah dites hasil belajarnya selama satu semester itu di bulan Desember, nggih. Ada K1 atau emas, nggih, nanti kegiatannya ada parenting dan penerimaan hasil belajar. Lanjut. Berikutnya di kita masuk tahun 2026, nggih. Bulan Januari awal masuk kita insya Allah ada acara Bikta, nggih. Ini pencarian bakat. Monggo ananda-ananda yang memiliki bakat, nggih, nanti akan diinfokan apa saja yang akan dicari bakatnya, nggih. Jadi mungkin bisa menyiapkan ayah bunda di rumah. Nanti seleksinya ya dari mulai kelas sampai tingkat sekolah gitu, nggih. Jadi ini sebagai apa namanya pencarian bibit ya, nggih, untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di luar insya Allah seperti itu. Berikutnya ada Big Fun Day, ini khusus kelas 6, nggih, karena tadi kelas 6 sudah saya sampaikan di awal dengan biaya berbeda dengan adik kelas, nggih. Salah satunya kegiatannya adalah Big Fun Day ini, nggih, karena kelas 6 itu materinya sudah full, nggih, di awal gitu ya, karena semester 2 itu sudah persiapan ujian sekolah maupun TKA. Jadi ya semester 1 itu pembelajarannya mungkin lebih padat dari adik-adik kelas seperti itu. Di Januari juga ada bulan sadar sholat, ya, karena bulan Januari ada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi mohon pendampingannya ya Bunda untuk sholatnya Ananda, ya, karena harapannya salah satu hasil dari apa kelas apa ini dari Bina Insani harapannya anak-anak itu sudah sholat dengan kesadaran dan ini prosesnya 6 tahun nggih di Bina Insani gitu. Harapannya nanti lulus nggih alhamdulillah sudah terjaga sholatnya gitu ya. Sudah paham dengan kewajibannya. Tetapi ini tidak tiba-tiba nggih, tapi perlu proses yang panjang insya Allah selama 6 tahun di Bina Insani dengan pendampingan ayah bunda di rumah dan juga bimbingan guru-guru di sekolah. Karena apa? Setiap hari akan dibiasakan baik sholat duha maupun sholat duhur. Di rumah, ayah bunda tinggal mendampingi dan ikut mengontrolnya seperti itu. Februari 2026. Ini ada pramunakosyah lagi, nggih. Monggo, ada banyak kesempatan untuk bisa mengikuti munakosah. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada Tarhib Ramadan dan Mabit Ramadan. Ini sudah masuk bulan Ramadan, nggih. Jadi anak-anak akan belajar kemandirian, nggih, di acara Mabit Ramadan sekaligus apa namanya
belajar bagaimana atau gitu ya, mondok gitu kan, nggih. Tidur di sekolah nggih, tanpa didampingi orang tua nggih. Harapannya anak-anak lebih mandiri nggih. Berikutnya juga ada Baksos. Insya Allah ini kita juga akan bekerjasama dengan komite dan paguyuban. Maret, insya Allah tidak ada kegiatan, nggih, karena ada Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah adanya itu, insya Allah di April, nggih. Karena libur puasa, nggih, libur akhir puasa sama Hari Raya lumayan, biasanya 3 mingguan, nggih, hampir 1 bulan, nggih, tidak ada kegiatan. Lanjut, April, nggih. April ini insya Allah ada asesmen tengah semester 2, halal bihalal siswa, halal bihalal wali murid, dan wisuda Al-Quran. Ya, insya Allah itu untuk April. Mei ada ujian sekolah kelas 6, belajar di rumah sahabat. Karena biasanya kalau ada ujian sekolah ini, adik-adik kelas diminta libur ya kalau di SD negeri. Harapannya kalau di Bina Insani anak-anak tetap belajar nggih. Nanti teknisnya menyusul nggih. Terus manasik gaji. Oh nggih, untuk kelas 6 ada TKA tadi yang saya sampaikan insya Allah antara April Mei itu nggih kemungkinan ada TKA, tapi infonya menyusul nggih karena memang belum ada dari pusat, dari dinasnya. Yang terakhir Juni 2026 ini insya Allah sudah asesmen akhir tahun, terus ada pentas seni akhir tahun, sekaligus penerimaan hasil belajar siswa nggih dan pelepasan kelas 6. Ampun. Nggih, alhamdulillah ini nggih sekilas program dari SDIT Bina Insani Kediri, nggih insya Allah, nggih. Dan insya Allah habis ini perkenalan, nggih, monggo per tim bisa dibantu hostnya, nggih, untuk memimpin wajah wajah ustadz ustadzahnya dari tim kelas 1 monggo lanjut dengan yang lain. Tapi dari saya akhiri dulu, nggih. Nanti ada pertanyaan di akhir mawon, nggih. Jadi biar disampaikan dulu semuanya, monggo bisa catat dulu. Nggih, insya Allah itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya yaitu perkenalan dari tim kelas 1 dulu, monggo. Dimulai dari Ustazah Vera dulu nih. Oke, terima kasih Ustazah Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan kalau di kelas 1 itu akan ada 3 kelas nih. Jadi untuk yang kelas pertama yaitu kelas 1 di Ponegoro. Perkenalkan, saya Vera Yulanawati, biasa dipanggil Ustazah Vera. Untuk tahun ini saya mendapatkan amanah sebagai wali kelas 1 di Ponegoro. Untuk pendampingnya nanti akan berkenalan sendiri nih, yaitu Ustazah Faiza. Monggo Ustazah Faiza bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Maula Humaidah, ya biasa dipanggil saya Faiza. Untuk tahun ini saya mendapatkan amanah sebagai pendamping kelas 1 di Ponegoro ya. Sampun. Monggo selanjutnya. Oke, terima kasih Ustazah. Bisa dilanjutkan ke kelas 1 Ki Hajar. Monggo. Terima kasih Ustazah Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Susilawati, biasa dipanggil Ustazah Ika. Insya Allah di Tapel 2025-2026, saya mendapatkan amanah untuk menjadi wali kelas 1 Ki Hajar Dewantara. Untuk pendampingnya nanti akan berkenalan sendiri. Monggo Saudarina. Ya, terima kasih Ustazah Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ilhami Khairina, biasa dipanggil Rina. Saya untuk tahun ini diamanahi sebagai pendamping di kelas 1 Ki Hajar Dewantara bersama Ustazah Ika. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustazah. Sekarang ini di kelas baru ya, kelas yang baru buka di tahun ajaran ini yaitu kelas 1 Antasari. Monggo Ustazah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Anggraini, biasanya dipanggil Ustadzah Nabila. Insya Allah di tahun ini saya diberi amanah menjadi walas di kelas 1 Antasari. Salam kenal nggih Ayah Bunda. Untuk pendampingnya, monggo Ustadzah Putri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Nur Saputri, biasa dipanggil Putri. Untuk tahun pelajaran 2025-2026, insya Allah saya diamanahi untuk menjadi pendamping di kelas 1 Antasari bersama Ustazah Nabila. Terima kasih. Terima kasih. Demikian perkenalan dari kelas 1. Kami serahkan kembali kepada Ustazah Lulu. Terima kasih untuk Ustazah Fira dan teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya yaitu kita ke kelas 2 yang akan dipadu oleh Ustazah Binti. Pada Ustazah Binti, monggo Ustazah Binti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, saya perkenalkan, saya Ustazah Binti Nurjannah yang untuk tahun ajaran 2025-2026 ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi wali kelas di kelas 2 Sultan Hasanuddin. Nah, di kelas 2 ini kami tim bibir kelas 2 yaitu ada Ustazah Eka, ada Ustadz Huda dan juga ada Ustazah Rizky. Disilahkan untuk di kelas 2 Sultan Hasanuddin ini saya didampingi oleh Ustazah Eka. Nah, disilahkan kepada Ustazah Eka untuk memperkenalkan diri. Apakah Ustazah Eka sudah hasil masuk, Ustazah Lulu? Karena tadi beliau menyampaikan bahwa belum berhasil masuk ke Zoom karena posisi sekarang sedang di Kota Malang. Sepertinya belum ada ya, saya lihat kok belum ada ini. Belum Tadi belum masuk Ustaz. belum berhasil masuk ya Ustazah Eka. Ayah bunda mohon maaf, Ustazah Eka ternyata belum berhasil masuk ke ruang Zoom karena posisi beliau sekarang berada di Kota Malang. Demikian mohon maaf sekali lagi. Saya silahkan kepada Ustazah Rizky dan Ustadz Huda untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ustazah Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ayah bunda, saya Rizky Nur Zamzami, biasa dipanggil Rizky. Untuk tahun ajaran baru ini, saya diamanahi menjadi wali kelas 2 Imam Bonjol bersama guru pendamping Ustadz Huda. Kepada Ustadz Huda dipersilahkan. Terima kasih ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ayah bunda, saya Miftahul Huda, biasa dipanggil Ustadz Huda. Di tahun pelajaran ini saya mendapatkan amanah sebagai guru pendamping kelas 2 Imam Bonjol bersama dengan Ustazah. Ustazah Lulu bisa dilanjut. Baik, terima kasih untuk tim kelas 2, Ustazah Binti dan teman-teman. Baik, kita lanjut ke
tim kelas 3 yaitu akan dipandu oleh Ustazah Ainin. Monggo Ustazah Ainin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim kelas 3. Alhamdulillah kami pada tahun ini mendapat amanah untuk mendampingi anak-anak kelas 3, ya Bunda. Perkenalkan, saya Nur Aini Maristari, insya Allah akan mendampingi Ananda di kelas 3 Fathahilah. Untuk pendamping wali kelas saya yaitu Ustazah Gina. Monggo Ustazah Gina. Baik, terima kasih Bu Ainin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alamiah, biasa dipanggil Ustazah Gina. Alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi guru pendamping di kelas 3 Fathahilah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Gina. Untuk tim kelas 3 Ika Tokuman, monggo Ustazah Reni dan Ustadz Yulio, silakan. Terima kasih Ustazah Ainin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Alhamdulillah di tahun ajaran ini saya diamanahi menjadi wali kelas 3 Teguh Umar. Perkenalkan, saya Reni Widiawati, biasa dipanggil Ustazah Reni. Saya di kelas 3 Teguh Umar akan didampingi oleh Ustadz Yulio. Monggo Ustadz Yulio sakit memperkenalkan diri. Ustazah dulu, Ustadz Yulio. Oh, ya. Ustadz Julio belum bergabung sepertinya Ustazah. Sampun, tak? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Yuli Sasongko, biasa dipanggil Yulio. Alhamdulillah di tahun ini saya diamanahi untuk mendampingi di kelas 3 Teguh Umar. Iya, sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Reni, Ustadz Yulio. Saya kembalikan lagi ke Ustazah Lulu. Baik, terima kasih Ustazah Ainin dan teman-teman. Baik, kita langsung ke kelas 4, tim kelas 4 yang akan dipandu oleh Ustazah Luki. Monggo Ustazah Luki. Baik, terima kasih Ustazah Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan kami dari tim Piber kelas 4, terdiri dari 4 orang ya. Di kelas 4 Ahmad Dahlan, ada saya Ustazah Luki, nanti akan didampingi oleh Ustadz Rohmat. Kemudian di kelas 4 Hashim Asyari, ada Ustazah Rifa yang akan didampingi oleh Ustazah Irwin. Sebelumnya, perkenalkan dulu dari kami kelas 4 Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, insya Allah di tahun ini, 1 tahun ke depan, Ayah Bunda mohon kerjasamanya. Saya akan mendampingi, membersamai anak-anak di kelas 4 Ahmad Dahlan. Saya Luki, saya akan didampingi oleh Ustadz Rohmat. Monggo Ustadz Rohmat bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rahmat Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Rahmat. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Bunda, perkenalkan saya Rifaatul Rahma, biasa dipanggil Ustazah Rifa. Alhamdulillah di tahun ajaran baru ini saya diamanahi sebagai wali kelas 4 Hashim Asy'ari. Oke. Mohon dukungannya dan kerjasamanya nggih Ayah Bunda, menika muka saya, wajah saya nggih yang baru di kelas 4 ini. Nggih. Dan saya akan didampingi oleh Ustazah Irwin. Insya Allah Ustazah Irwin
hari ini masih cuti nggih ya Bunda. Nanti agar perkenalan langsung di grup mawon begitu. Terima kasih Ustazah Luki. Baik, terima kasih Ustazah Rifa. Demikian perkenalan dari tim kelas 4. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Luki dan teman-teman. Lanjut ke kelas 5. Di sini akan dipandu oleh Ustazah Mirta. Monggo Ustazah Mirta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayah bunda semuanya. Ya. Kami dari tim kelas 5, ada 2 kelas, yaitu kelas 5 Sudirman dan kelas 5 Patimura. Perkenalkan, saya Mirta Susanti, insya Allah nanti menjadi wali kelas 5 Sudirman, yang akan didampingi oleh Ustadzah Iva. Monggo Ustadzah Iva. Oke, terima kasih Ustazah Mirta. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Turiskia, biasa dipanggil Ustazah Iva nantinya, dan Alhamdulillah di tahun ajaran baru ini, saya mendapatkan amanah menjadi guru pendamping dari Ustazah Mirta di kelas 5 Sudirman. Terima kasih, salam kenal Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadzah Iva. Nah, partner kami selanjutnya di kelas 5 Patimura yaitu Ustadz Agung. Silakan Ustadz Agung. Masih SMP ITB ke Ustadz. Ustadz Agung suaranya tidak keluar. Ya. Belum keluar Ustadz. Belum ada suara. Masih belum ada suara. Monggo lanjut Ustadz Heti mawon langsung. Ustazah Syekdu. Semuanya, perkenalkan nama saya Nuril Biatin, biasa dipanggil Ustazah Nurir. Insya Allah saya diberi amanah untuk menjadi GPK mendampingi Ustazah Eli. Terima kasih, monggo selanjutnya. Selanjutnya ada Ustazah Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan saya Ustazah Jila. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah menjadi GPK untuk mendampingi anak-anak di kelas 1 dan 2 yang akan bekerja sama juga dengan GPK Bu Eli dan GPK Bu Nurir. Kemudian nanti Bu Eli akan memperkenalkan shadow-shadow yang akan mendampingi siswa-siswa
Nggih, dipersilakan Bu Eli. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Bila. Eh, untuk selanjutnya, Ustazah Sedo, monggo untuk memperkenalkan diri mulai dari kelas 1. Monggo, mungkin mulai dari Ustazah Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Nurahmawanti. Saya Sedo di kelas 1. Oh, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Kurniasari, Sedo kelas 1 Diponegoro. selanjutnya ada Ustazah Nela atau Ustazah Alifa atau Ustazah Dinda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, perkenalkan nama saya Alifano Afrina. Saya Sedo di kelas 1 Antasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nilam Sari, biasa dipanggil Ustazah Nela. Saya Sedo di kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Dinda. Saya Syeddu di kelas 1. Untuk selanjutnya, untuk schedule kelas 2, ada Ustazah Kiki, Ustazah Helmi, dan Ustazah Dila. Monggo untuk memperkenalkan diri Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Kiki, Sedo kelas 2 Imam Bonjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Hilminatu Solehah. Saya biasa dipanggil Edo di kelas 2 Sultan Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradita Dila Anggraini. Saya Sedo di kelas 2 Sultan Hasanuddin. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk kelas 4, ada Ustazah Cika, Ustazah Florencia, Ustazah Azika, dan Ustazah Laila. Monggo, Ustazah, untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Afrida Rizka Anggraini. Saya Shadow di kelas 4. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, saya Florencia Violita, Shadow kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, saya Azika Firdaus, biasanya dipanggil Ustazah Azika. Saya shadow teacher di kelas 4 Ahmad Dahlan. Terima kasih. Ustazah Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Laila. Saya adalah Sedo pendamping kelas 4 Hasim Asyari. Terima kasih. Jadi, terima kasih Ustazah semuanya. Jadi, Ayah Bunda, sebagai informasi, Alhamdulillah untuk tahun ini kami melepas 3 shadow
dari pendampingan Ananda. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini ada 3 Ananda inklusi yang sudah lepas schedule. Eh, tandanya memang anak untuk masuk kelas reguler dengan pendampingan hanya GPK saja. Berikut, terima kasih Ustazah. Dulu berikut informasi dari inklusi. Saya kembalikan kepada Ustazah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Eli dan teman-teman. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari tim pendukung yang akan dipandu oleh Ibu penjamin mutu kita, yaitu Ustazah Vita Karina. Monggo Ustazah Vita, kami persilahkan. Masya Allah, suara saya terdengar mboten nggih? Ini saya di jalan soalnya. Bisa didengar dengan jelas nggih? Iya, sakit Ustazah. Masya Allah, mereka sedang berpergian Ustazah. Ya, ada aja. Ini saya di perjalanan, mohon maaf nggih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau suaranya terlihat jelas, wajahnya hanya bagian atas saja ya, karena mendekatkan dengan sumber suara. Ya, alhamdulillah kami bertiga, kalau disebutnya di tim pendukung ya. Dan bersama dengan saya ada Ustazah Fitri Linda Rahmawati. Monggo Ustazah Linda bisa menyapa ayah bunda. Ya, terima kasih Ustazah Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Linda, saya di bagian admin sekolah. Terima kasih. Ya, ayah bunda, kalau berkaitan dengan persuratan, dengan administrasi Ananda, penjenengan bisa menemui Ustazah Linda di kantor depan, ya, bersama dengan Ustazah Hajar. Oke, berikutnya ada Ustazah Wahyu Dwi Nuryani. Monggo Ustazah Yani bisa menyapa ayah bunda. Ada enggak Ustazah Yani? Tadi izin Nah, sepertinya. Ustazah Yani sudah masuk di ruang Zoom nomor tereng nggih? Sepertinya izin Ustazah Vita. Oh, nggih, siap. Nggih, Ustazah Yani ini bertempat di ruang perpustakaan nggih ya Bunda. Beliau tugasnya ada di hall, di dekat hall itu nggih. Di ruang perpustakaan yang insya Allah akan melayani Ananda untuk Ustazah Yani. Nggih, insya Allah perkenalannya demikian. Terima kasih banyak. Salam kenal bagi ayah bunda yang baru bergabung di SD Islam Terpadu Bina Insani. Dan salam sayang ukhuwah selalu untuk ayah bunda semuanya. Matur nuwun, saya kembalikan kepada Ustazah Lulu. Monggo Ustazah Lulu. Baik, terima kasih Ustazah Vita dan teman-teman. Baik, untuk perkenalannya cukup nggih, Ustazah nggih? Atau saya ada yang terlewat lagi? Boten nggih. Baik, langsung saja untuk kegiatan selanjutnya yaitu informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kesiswaan kita, yaitu Ustazah Laila Rodia, Sarjana Pendidikan. Kepada Ustazah Lala, dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Lulu. Suara saya sudah masuk nggih? Sampun Ustazah, sudah terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ayah bunda, saya Lailatul Rodiah. Anak-anak dan teman-teman Bina Insani biasa memanggil saya Lala. Tapi kalau di rumah panggilnya Dia. Jadi punya dua nama. Nah, ya Bunda, alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini saya untuk menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Mohon doanya dan kerjasamanya jika nanti ayah bunda ada saran terkait dengan program ataupun kegiatan siswa yang berkaitan dengan kesiswaan, mohon bisa disampaikan kepada kami, begitu nggih. Nah, ayah bunda, yang perlu kami informasikan di awal ini yaitu mengenai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah hebat
di tahun pelajaran 2025-2026. Anak, apakah sudah antusias nggih ayah bunda untuk masuk sekolah hari Senin? Semoga antusias nggih. Semoga antusias dan untuk pelaksanaan MPLS ini dilaksanakan 2 pekan, yaitu pekan pertama dimulai besok sampai tanggal 18 Juli dan pekan kedua nanti tanggal 21 sampai 25 Juli. Nah, 2 pekan ayah bunda karena nanti yang pekan pertama itu akan kita isi dengan pembiasaan-pembiasaan yang berkaitan dengan program sekolah dan belajar di awal tadi. Kemudian yang pekan kedua nanti kita isi dengan asesmen awal di sekolah ini. Slide berikutnya, Ustadz. Ustadz Bido, slide berikutnya. Nah, MPLS Hebat dan Ramah 2025. Jadi ini kami gabungkan antara program MPLS sekolah dan juga anjuran dari pemerintah yaitu melaksanakan MPLS Ramah. Nah, kalau hebat seperti tagline sekolah kita tadi dengan tujuan yang pertama menumbuhkan dan menguatkan karakter serta profil lulusan murid melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian mengenal, beradaptasi dan berinteraksi positif. Yang ketiga mengenal dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar, kemudian membantu murid untuk mengenal kurikulum. Berikutnya mengenal karakteristik dan kebutuhan perkembangan setiap murid baru. Kemudian apa saja yang harus disiapkan ya ayah bunda, terutama yang adik-adik kelas 1 siswa baru nggih, yaitu berseragam lengkap. Tidak ada suaranya. Dan ya, apa saja yang harus disiapkan? Alhamdulillah Ustazah Lala sudah kembali. Apa saja yang perlu disiapkan nggih? Yang pertama yaitu berseragam lengkap sesuai jadwal. Jadwalnya untuk jadwal seragam setelah slide berikut nggih. Kemudian bersepatu hitam. Nah, kemarin itu dari wali murid nggih. Bersepatu hitam, kalau ada putihnya gimana gitu. Nah, ya Bunda, ini sifatnya fleksibel. Jadi maksudnya bukan sepatu yang plus hitam gitu mboten, tetapi sekarang kan kebanyakan sepatu itu solnya ada yang putih nggih. Jadi itu tidak apa-apa. Yang penting tidak berwarna selain hitam. Kemudian alat tulis, buku catatan cukup membawa 1 dulu saja Bunda. Kemudian tempat makan bagi siswa baru, terutama kelas 1 dan siswa pindahan, dan tumbler, kemudian Al-Quran untuk kelas atas. Nah, mohon untuk semua barang harap dilabeli nama agar nanti jika tertinggal, barang tersebut bisa terdeteksi punyanya siapa. Untuk berikutnya, slide selanjutnya, yaitu tidak apa-apa Bunda jika ada warna pinknya tapi tidak mendominasi sepatu yang warna hitamnya nggih. Kemudian untuk waktu MPLS selama MPLS 2 pekan ini, Ananda masuk pukul 7:30 sampai 12:30 kecuali di hari Jumat pekan pertama. Nanti jadwalnya akan kami share. Terpenting untuk pelaksanaan MPLS ini Ananda masuk pukul 7:30 sampai 12:30 karena ada makan siang dan sholat duhur di sekolah. Slide berikutnya berkaitan dengan seragam, nggih. Nah, seragam yang perlu diperhatikan di hari Senin yaitu merah putih, Selasa batik JSIT, Rabu merah putih, Kamis busana muslim, Jumat pramuka dengan tetap
memakai sepatu. Selanjutnya, slide selanjutnya Ustadz. Oh, alhamdulillah sudah selesai nggih. Nah, ya Bunda, untuk tambahan kegiatan MPLS nanti akan kami informasikan di grup terbaru. Jadi setelah pertemuan Zoom ini nanti, insya Allah wali kelas dan pendamping yang baru akan menginvite ayah Bunda di grup WA kelas masing-masing. Nanti mohon bersabar nggih. Kemudian untuk jadwal berkaitan jadwal MPLS akan kami informasikan di grup tersebut. Untuk tambahannya ayah bunda, untuk kegiatan rutin yang tadi disampaikan Ustazah Hajar, ada 2 kegiatan yang belum tercantumkan. Mohon maaf, yaitu ada kegiatan rutin renang dan panahan. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6, untuk ekskul wajibnya yaitu pramuka, renang, dan panahan. Demikian ya Bunda yang bisa saya informasikan berkaitan dengan MPLS. Mohon dukungannya dan semangatnya menyemangati anak-anak untuk mempersiapkan diri, nggih. Besok sudah masuk sekolah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Lala atas informasinya. Baik Ayah Bunda, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Ayah Bunda jika ada informasi yang kurang jelas atau mungkin ada masukan untuk kami, monggo saged disampaikan ke raise hand nggih, atau langsung open mic juga boleh. Monggo Ayah Bunda. Saya nanya, boleh? Nggih Bunda, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya tadi jelas atau jauh? Sampun jelas Bunda. Sudah dengar Sampun, ya. jelas. Mau menanyakan untuk MPLS ini 2 pekan ya, mulai Senin sampai tanggal berapa tadi? Sampai Senin depannya lagi masih ada sampai hari Jumat. Itu berarti Ananda pulangnya pukul 12 siang ya? 12.30 Bunda. Oh, 12.30. Masuknya jam setengah 8. Setengah 8, nggih. Terus untuk makan tadi itu loh yang siswa baru itu bawa makan sendiri, alat makan sendiri-sendiri atau dikoordinir dari sekolah? Halo? Berkaitan dengan makan siang itu sudah Iya. include sekolah Bunda. Jadi memang fasilitas sekolah, nggih, makan siangnya. Jadi untuk siswa alat makannya, alat makannya. Oh, alat makannya nggih. Alat makannya bisa membawa sendiri-sendiri nggih Bunda di hari pertama. Jadi besok membawa alat makan sendiri-sendiri dengan diberi nama nggih. Oh, gitu. Yang perlu dibawa apa aja? Hanya piring, sendok, gelas atau ada mangkuk juga bagaimana? Piring, sendok saja Bunda. Oh, piring, sendok. Nggih, Nggih, makasih piring sendok informasinya. saja. Nggih, kalau tumbler itu dibawa sendiri-sendiri nggih. Jadi tidak dikumpulkan ke sekolah. Oh, nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Bunda. Terima kasih Bunda untuk pertanyaannya. Monggo untuk selanjutnya ada yang ingin tanyakan lagi? Oh, enggak. Mereka ada Bunda Nini. Nggih, monggo Bunda Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nini, ibunda dari NUA kelas 1, kelas Diponegoro 1. Yang saya ingin tanyakan Ustazah, untuk anak yang belum menerima seragam, yang belum lengkap, apakah nanti seragamnya menyesuaikan dengan hari tersebut? Misal anak saya kan belum dapat yang baju batik. Nah, itu kan warnanya merah nggih Ustazah.
apakah nanti anak saya juga apa namanya untuk seragamnya menyesuaikan baju merah atau pakai tetap pakai Atau Ustazah Vita juga boleh. Oke, saya Iya ya Bunda, mohon izin menjawab nggih berkaitan dengan seragam Ananda. Karena memang dari Bisamart itu menyiapkan seragam sesuai dengan yang dipesan dan dibayarkan oleh ayah Bunda. Jadi untuk yang awal yang sampun selesai dengan administrasinya insya Allah sudah bisa menerima. Sedangkan yang belum dan baru selesai administrasi sekitar bulan Mei atau Juni ini masih menunggu tersedianya seragam ya. Untuk kegiatan saat ini di sekolah, monggo bisa menyesuaikan seragam yang berlaku di hari tersebut. Karena kalau harus memakai merah putih tentunya akan sangat tidak memungkinkan karena pakainya sampai siang dan itu 2 kali seminggu, ada hari Senin dan hari Rabu. Sehingga untuk hari yang lain nanti monggo bisa menyesuaikan dengan yang ada di rumah. Misalnya kagungan batik, bisa pakai batik, kagungan baju merah, monggo merah gitu. Asalkan rapi dan terlihat resmi tidak memakai kaos oblong. Insya Allah demikian. Matur nuwun. Terima kasih Ustazah Vita. Demikian Bunda Nini, Cukon, sudah jelas atau ada yang ingin tanya lagi? sampun sampun Ustazah, sampun jelas. Matur nuwun. Sampun, nggih. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Nini. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada Bunda Abel. Monggo bertanyakan. Baik, ya, matur nuwun Ustazah izin bertanya. Oh, sebelumnya perkenalkan saya ibunya Mbak Fatimah di Ponegoro 1. Nah, Ustazah mohon maaf yang pertanyaan pertama adalah karena ini peralihan nggih dari TK ke SD. Ketika anak ingin ke toilet, nanti untuk kelas 1 ini masih untuk awal-awal mungkin nggih, itu apakah masih bisa didampingi oleh Zah di kelas? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ngapunten sangat sebelumnya. Ketika kami dari pihak orang tua itu kemarin sempat ke Bisamart, terus kami itu menemui bahwa makanan di sana itu banyak sekali makanan kemasan. Sementara tadi Ibu Kepala Sekolah juga sudah menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari makan siang itu bukan hanya sekedar makan siang saja, tetapi bagaimana anak mulai mengenal makanan yang sehat. Misal nggak mau sayur, ayo mulai belajar makan yang sehat. Nah, tapi kok kami juga menjumpai itu tadi makanan kemasan itu sangat banyak sekali di Bisamart. Nah, sementara sejak kami TK di Bina Insani kami juga sudah diajarkan untuk membawa bekal itu bekal yang sehat. Nah, kemarin itu ketika di TK sudah nggak ada koperasi yang bahkan sudah nggak ada nggih. Jadi sudah tidak ada jualan makanan kemasan. Nah, memang sebenarnya itu memang anak tergantung dari orang tuanya atau disiapkannya keluarga seperti apa. Tetapi ngapunten sangat Bu Guru, Ustazah, anak-anak ini ternyata memang nih anak dibekalin makanan yang sehat. Tapi begitu sampai di sekolah dan tidak membawa uang saku nggih karena udah makan bekal. Tapi begitu sampai di sekolah, mereka ini ada teman-temannya yang membawa uang juga, kemudian dibelikan jendela atau kalau enggak nanti berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, akhirnya kan tidak masih kecolongan nggih Ustazah istilahnya. Nah, itu ngapunten sangat itu bagaimana nggih apakah memang di Bisamart itu menjual makanan-makanan kemasan yang seperti ini? Begitu Ustazah. Terima kasih. Bunda Abel, monggo Ustazah Hajar atau Ustazah Vita. Nggih, insya Allah kita sampaikan nggih ke Bisamart
masukannya Bunda, matur suwun untuk masukannya. Nggih, insya Allah kita juga inginnya anak-anak itu tetap makan makanan yang sehat, nggih. Nggih, terima Nggih. kasih. Baik. Untuk yang pertama tadi Ya, pertanyaannya, untuk yang ke Yang toilet, kelas satu. Betul. nggih, insya Allah untuk selama MPLS, nggih, masa masih Halo? Kemudian yang pertama yang ketika anak mau tahu saja. Nggih, nggih, insya Allah selama masih peralihan nggih, adaptasi di sekolah nggih untuk ke toilet insya Allah masih ada pendampingan nggih dari walas maupun pendampingnya. Jadi harapannya juga di rumah dituntaskan toilet trainingnya, jadi tinggal mendampingi bukan sampai ke dalam gitu nggih. Jadi ayah bunda kelas satu memang PR untuk apa namanya peralihan ke SD ada kemandirian gitu. Jadi harapannya umur 7 tahun itu sudah tuntas toilet trainingnya sehingga ketika apa namanya di SD itu mereka tidak lagi takut untuk mungkin izin ke toilet atau karena nggak bisa cawiknya atau karena apa namanya nggak bisa lepas celana atau roknya seperti itu nggih. Jadi harapannya sudah tuntas di rumah. Jadi mohon mungkin kalau masih ada PR-PR segera dituntaskan ya di sekolah Ustazah insya Allah tetap mendampingi ya. Jadi apa namanya karena mungkin sebelumnya di TK itu apa nggak pakai resleting atau apa seperti itu ya. Insya Allah masih ada pendampingan dari Ustazahnya. Nggih, Bunda. Nggih. Baik Ustazah, insya Allah untuk apa namanya toilet training insya Allah sudah cukup, sudah selesai, sudah tuntas. Cuma yang mungkin menjadi permasalahan ketika nanti anak melepas apa namanya melepas pakaian yang bagian bawah, terus nanti digantungkannya biar aman, tidak jatuh, tidak basah. Mungkin itu saja sih Ustazah yang akhirnya nanti menjadi perhatian kami, yang menjadi pertanyaan kami juga, apakah memang bisa aman ketika apa namanya itu pakaian yang bagian bawah dilepas dulu karena nanti khawatir kena air, kena pipis seperti itu aja. Iya. Insya Allah nanti ada apa? Ada proses pembelajaran dan pendampingan dari ustazahnya yang Nggih. kelas satu karena memang pengenalan bagaimana nanti di SD kan pembelajaran dan Nggih, itu baik. pun toilet itu insya Allah kegiatan sehari-hari yang urgent Nggih. gitu. Nggih. Nggih. Nggih, insya Baik. Allah itu Baik Bunda. Ustazah, matur nuwun sangat, ngapunten sangat Nggih, Ustazah. sami-sami. Baik. Jelas nggih, insya Allah akan dibantu oleh akan dibantu oleh ustazah yang dari tim kelas 1. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang akan bertanya adalah Bunda dari Mas Ahnaf. Monggo, Bunda. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mungkin saya telat bergabung. Mungkin pertanyaan saya sudah dijelaskan di awal, saya ngapunten nggih, soalnya saya mau bertanya tentang MPLS yang 2 minggu, minggu kedua dikatakan ada asesmen nggih. Untuk kelas 1 asesmennya berupa apa dan bagaimana nggih Ustazah? Oke, terima kasih. Monggo Ustazah Lala akan jawab oleh Ustazah Lala. Monggo. Nggih, baik Bunda, menika Bunda Mas Amar nggih. Ketemu lagi, Bun. Ustazah, alhamdulillah sehat Mas bisa Amar dan Mbak Alia. ketemu lagi. Nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Untuk asesmen yang saat MPLS pekan kedua, jadi untuk kelas 1 sampai 3 nanti masih calistung dasar Bunda. Jadi eh, programnya kan numerasi literasi. Jadi nanti kami mantapkan untuk calistung dasarnya anak-anak dulu di kelas 1 sampai 3. Nah, untuk kelas 4 nanti ada TKD, tes kemampuan dasar, kelas 5 pra ANBK, dan kelas 6 pretest. Jadi masing-masing jenjang nanti tidak sama. Begitu, Bunda. Nggih, Us, maksudnya berarti tidak ada yang harus disiapkan dari rumah, nggih, Us? Boten, Bunda. Bismillah kita buat enjoy dulu di sekolah. Nggih, Ustazah. Matur nuwun sangat penjelasannya, Us.
Baik, sama jelas nggih Bunda nggih. Baik, terima kasih Ustaz Lela dan Bunda Mas Ahnaf. Untuk selanjutnya, monggo ada yang ingin bertanya lagi napa mboten nggih? Yang di chat Ustazah, yang di chat. Oh, yang di chat. Chat. Yang di chat dari ayah nggih. Ini wali murid yang mengantar harus menunggu napa mboten nggih? Oh, nggih. Ini ada yang bertanya Ustazah, ini nanti wali murid yang mengantar harus menunggu napa mboten nggih? Pripun? Soal ajar. Monggo. Nggih. Nggih. Bismillah nggih ya Bunda, ketika sudah mengantar ke sekolah, jenengan pasrahkan ke ustadz ustazahnya, insya Allah setelah apa namanya serah terima jenengan bisa langsung kundur nggih. Jadi ketika insya Allah sudah bersama ustadz ustazahnya, semoga insya Allah aman nggih. Dan ketika ada orang tua biasanya malah anak-anak itu lebih ngalem gitu nggih. Jadi lebih aman dan mudahnya Ustazah mengondisikan itu ketika sudah tidak ada orang tua. Jadi bismillah nggih ya Bunda ketika sudah mengantar jangan pasrah ke Ustadz Ustazah yang apa namanya menyambut kedatangan nggih. Bismillah jenengan bisa langsung bekerja atau kundur ngoten. Yang tanya lagi ya, Assalamualaikum Ustazah, untuk kelas 3 Tengku Umar posisi di atas sebelah kanan apa kiri nggih? Terima kasih, sehat, bahagia, dan semangat. Oke, Ustazah, untuk yang kelas 3 Tengku Umar posisinya di atas sebelah kanan apa kiri? Untuk kelas nanti diinfokan saat Ananda masuk, Jadi di kan grup nggih? kelas Atau mungkin pripun sudah Ustazah? diinfokan nanti sama walasnya nggih posisinya di mana Eh, kelas Ananda nggih. Untuk kelas nanti lebih detailnya akan diinfokan di grup kelas masing-masing ya. Nggih, ayah Bunda berkaitan dengan grup kelas, menika ayah Bunda dari grup tersebut nanti yang berganti bu- bukan pesertanya tapi ya namanya. Jadi grup kelas menika yang sudah ada itu nanti yang akan ganti namanya yang kemarin jadi 3 Umar nanti akan menjadi kelas 4 berapa gitu. Nggih. Jadi ampun mboten saleh dari grup tersebut mekaten. Baik, menikah ada yang tanya lagi, Mas nggih? Chatnya Yang di ditumpuk. chat pas banyak. Menikah wes untuk siswa baru kelas 3 Hafizan. Saya belum dimasukkan ke grup ya. Oke, insya Allah nanti akan kami catat nggih pun belum dimasukkan ke grup kelas 3 nggih. Nggih, Untuk insya siswa Allah baru setelah nggih. pertemuan ini Ayah Bunda Setelah nggih untuk pertemuan ini. siswa-siswa baru pindahan insya Allah akan di-invite ke grup kelasnya. Seperti itu nggih. Mereka ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum, Us. Izin bertanya untuk kursi di kelas apakah nanti di rolling setiap harinya? Untuk kursi mereka anu Bun, sesuai kesepakatan kelas masing-masing Bun, insya Allah mekanten. Mereka ada lagi, Ustazah, mohon maaf apabila mendapat snack dari sekolah saat ada kegiatan, kalau bisa diberikan kue sehat, kue basah atau buah. Tidak perlu berjumlah banyak, yang penting bisa mengajarkan Ananda untuk mengenal makanan-makanan sehat. Nggih, insya Allah akan kami catat nggih, ayah Bunda Mas Faris. Insya Allah. Terus kemudian yang berikutnya, apakah yang tidak ikut MPLS atau kakak kelas kegiatan apa sama? Um, Pripun menika Bunda Mas Aiko nggih. Bunda atau Mbak Aiko atau Mas Aiko menika nggih. Monggo, apa yang tidak ikut MPLS atau kakak kelas kegiatan apa sama? Bunda mohon untuk open mic mawon nggih. Maksudnya menika pripun yang tidak ikut MPLS? Bunda Mas atau Mbak Aiko ini?
Open mic. Kalau saya Oh, Mas Aiko Us. oh Mas Aiko, oke. Oke. Bunda ini. Bunda, berarti Bunda Bunda Mbak Aiko. Kok namanya bisa sama begitu ya? Karena Aikonya ada dua, yang satu Mas, Iya, satunya Mbak ngonten ya. Ini Bunda GGGU. monggo. Aman, Mas Aiko aman. Oh, menikah berarti yang bertanya Bunda Mbak Aiko. Oh, nggih Nggih. nggih nggih. Nggih, monggo Bunda Mbak Aiko. Itu Ustazah. Nggih, pripun Bunda? Bunda Mbak Aiko. Insya Allah semua pesertanya MPLS menikah kelas 1 sampai kelas 6 ya Bunda. Jadi semuanya ikut MPLS, atau yang ditanyakan pripun ini maksudnya ini. Bunda Mbak Aiko. Ya dulu aja Ustazah. Oh, nggih, insya Allah nanti saya tanya lewat chat lagi nggih bersama walasan pendampingipun. Baik, untuk selanjutnya yang bertanya Ustazah, apakah perlu bawa sedal untuk keperluan ke kamar mandi dan wudhu? Nggih menika perlu ya ya Bunda nggih, Ananda membawa sendal. Jadi berangkat bawa sepatu dan bawa sendal. Nanti untuk sendalnya itu bisa diletakkan di rak sendal dan tidak usah dibawa pulang juga boleh nanti. Dan jangan lupa diberi nama ya Bunda untuk sendalipun. Semua barang Ananda mohon untuk diberi nama nggih. Karena banyak sekali yang gini ya Bunda, ketinggalan nganten terus tidak ada namanya, akhirnya menumpuk barang itu di sekolahan. Kami share di grup-grup walas, grup-grup kelas nonton, ternyata tidak ada yang mengakui. Banyak kejadian seperti itu. Jadi mohon semua barang-barang Ananda, termasuk kaos kaki juga, itu mohon diberi nama. Nggih. Oke. Jika ada yang ingin bertanya, Bunda Anis, monggo Bunda Anis. Monggo Bunda Anis Nggih, dari terima kasih. Ananda juga ini. Nggih, terima kasih untuk kesempatannya, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Us. Perkenalkan saya Anis Wahyu Mulyaning Tias, ibunda dari Ananda Haidar, kelas 1 Ki Hajar Dewantara. Ini izin bertanya, Us, untuk nanti setelah MPLS itu kira-kira anak pulangnya jam berapa ya, Us ya? Dulu itu saya sedikit sedikit ingat samar-samar lah itu kalau tidak salah itu jam 3 terus ini. Dan itu apakah tidak ada peralihannya gitu? Maksudnya kayak bertahap gitu. Misal seminggu setelah MLS, untuk MLS kan ini nanti setengah satu ya. Terus nanti itu baru 2 minggu setelahnya nanti jam satu, 2 minggu setelahnya jam 2, terus 2 minggu setelahnya jam 3, nopo langsung jam 3 ngoten pripun. Nggih, terima kasih. Oke, Bunda Anis nih. Insya Allah setelah MPLS untuk Ananda langsung Bunda pulangnya jam setengah 3, bukan jam 3, setengah 3 nih. Bunda pulangnya setengah 3 itu hari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumatnya Ananda pulangnya setengah 2. Nih, mengkanten Bunda, ada yang ingin tanyakan lagi atau sudah Oh, nggih, nggih cukup? cukup. Terima kasih, Us. Assalamualaikum Nih, warahmatullahi wabarakatuh. nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anis. Nah, menikah ada yang ditanyakan lagi di chat. Untuk kelas inklusi hari pertama MPLS perlu didampingi orang tua atau tidak, Ustazah? Monggo Ustazah Eli sakit open mic, sakit dijawab untuk pertanyaan tersebut. Nggih.
Untuk inklusi, seumpama memungkinkan untuk langsung ditinggal, bisa langsung ditinggal. Seperti yang disampaikan Ustazah Hajar yang sebelumnya tadi, jadi sebenarnya Ananda lebih mudah terhandle jika hanya dengan Ustadz atau Ustazah dia. Tapi kalau seumpama orang tua menginginkan untuk mendampingi mungkin 30 sampai 40 menit, monggo dipersilahkan. Seperti itu. Terima kasih Ustazah Eli atas jawabannya. Insya Allah sudah cukup nih untuk jawabannya, sudah begitu jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Mereka ada yang beri masukan. Assalamualaikum. Mohon evaluasi untuk warung di luar Bisma terkait jajan sehat dan penjemputan dengan motor yang di halaman sekolah. Di halaman sekolah pas pulang sekolah jadi semerawut berdebu dan kadang menjemput kena bola tendang. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi kita dan catatan kita ya Bunda ya untuk lebih baik ke depannya Insya Allah akan kami perbaiki dan Ananda untuk saat penjemputan Insya Allah kami arahkan untuk tidak main bola dulu. Untuk selanjutnya yaitu Ustazah untuk hari Kamis itu busana muslimnya bebas nggih. Nggih Bunda, untuk hari Kamis itu busana muslimnya bebas tapi sopan tapi tidak memakai kaos oblong. Kaos oblong itu maksudnya tidak berkerah, terus kemudian celana jeans yang sangat ketat itu juga tidak boleh. Untuk mbak-mbak wajib pakai rok, ya Bunda. Jadi tidak boleh pakai celana meskipun celananya itu longgar kayak kulot gitu, enggak, jangan ya. Kami tidak mengizinkan. Jadi untuk Ananda yang perempuan mohon meskipun pakai busana muslim pakai rok atau pakai long dress juga boleh makan. Kerudungnya menutup dada ya Ustazah Lulu. Untuk kerudungnya menutup dada. Apun di model-model di lingkar-lingkar ngonten nggih untuk kerudungnya. Mohon untuk Anda diberi pengertian untuk menutup dada. Mohon maaf ketinggalan untuk MLS ingin pulang jam berapa? Oke. Ini yang Bunda Pipin ya. Mohon maaf ketinggalan untuk MPLS Ananda pulang jam berapa? Menikah pulang jam setengah satu Bunda untuk selama kegiatan MPLS kecuali hari Jumat. Insya Allah nanti akan di share juga jadwalnya lagi di grup kelas. Untuk jam tidur siangnya bagaimana ya Us ya? Biasa tidur siang. Aduh ngapunten nggih Ayah Bunda menika untuk kelas di SD menika belum ada tidur siang, tapi nanti insya Allah Ananda akan ada siangnya itu sholat dan makan menika. Tidak, mboten ada tidur siangnya. Setelah MPLS jam sekolah masuk pukul berapa Ustazah? Nggih, nggih Ayah Bunda untuk masuknya setelah MPLS tetap setengah delapan Ayah Bunda kami. Baik hari Senin sampai hari Jumat itu masuk setengah delapan. Semoga Ananda setengah delapan tet nih harus eh, tidak molor karena insya Allah nanti akan kami terbitkan lagi akan ada konsekuensinya juga bagi Ananda yang terlambat nanti akan menambah hafalan mungkin. Baik, Ayah Bunda, ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Dengan jelas nggih? Baik, jika sudah jelas, oh, menikah ada yang ingin tanya lagi? Sebentar, sebentar, sebentar. Ingin bertanya lagi, Bapak Lulu menikah. mungkin menambah MPLS dulu. Oke. Baik Ayah Bunda untuk kegiatan MPLS meniko
diikuti oleh seluruh kelas 1 sampai kelas 6 nggih. Dan di hari pertama, mulai hari pertama besok sudah memakai seragam sesuai yang kami sampaikan tadi. Nanti kami infokan lagi terkait seragam di grup kelas masing-masing. Mengenai kegiatan MPLS yang pekan kedua di kelas 4, nanti selain ada TKD atau tes kemampuan dasar, ada tes psikologi. Nah, Ayah Bunda, untuk tes psikologi ini hanya diikuti oleh kelas 4 saja. Untuk tes psikologi ini nanti sifatnya berbayar Ayah Bunda seperti tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya nggih, karena kami mulai tes psikologinya di kelas 4. Nah, untuk biayanya itu sebesar 60.000. Nanti bisa mulai dibayarkan, bisa dititipkan ke wali kelas masing-masing, wali kelas atau pendamping kelas masing-masing. Begitu Ustadzah Lulu untuk informasi MPLS. Terima kasih Ustazah Lala. Baik, menikah ada yang bertanya lagi untuk alat mata yang dikumpulkan apakah akan digunakan saat MPLS saja atau sampai kelas 6 nanti? Insya Allah menikah untuk alat makannya sampai di kelas 6 nanti ya Bunda. Jadi sewaktu MPLS itu dikumpulkan terus sampai akan dipakai Ananda sampai kelas 6 nanti. Mengganten. Tapi kalau jika Ayah Bunda menghendaki nanti akan ganti lagi alat makannya boleh. Nanti yang dikumpulkan bisa diambil dibawa pulang kan Ayah Bunda. Selanjutnya, Assalamualaikum. Untuk selanjutnya teknis untuk izin atau sakit tidak infrastruktur. Sudah hajar. Nggih, untuk izin nggih bisa melalui WA nggih. Harapannya apa namanya setiap izin tidak masuk atau sakit, monggo bisa langsung WA ke wali kelas. Bisa izin ke wali kelas dan mohon juga kerjasamanya nggih ya Bunda untuk Ananda jangan sering-sering izin mungkin nggih maksimal 3 kali dalam sebulan itu sudah banyak nggih ketika izin hanya kalau banyak izin nanti di sekolah tidak masuk itu sepertinya semangatnya sudah beda nggih karena apa merasa ketinggalan pelajaran sehingga jadi down gitu nggih harapannya kerjasamanya nggih untuk Ananda jangan sering-sering izin agar tidak tertinggal pelajaran atau kegiatan di sekolah karena setiap kegiatan yang ada di sekolah insya Allah tujuannya nggih untuk anak-anak juga nggih harapannya semuanya bisa diikuti seperti itu jadi insya Allah lewat WA mawon cukup nggih. Demikian Anda terkait perizinan. Lanjutkan busana muslim tadi, hanya dipakai waktu MPLS atau Ribon. Untuk seragam yang busana muslim yang hari Kamis, insya Allah untuk seterusnya ya Bunda, untuk hari Kamis kita pakai baju bebas rapi, busana muslim bebas rapi. Untuk yang mbak-mbak wajib menggunakan rok atau menggunakan long dress gitu juga boleh. Jadi nggak diperkenankan untuk menggunakan celana. Celananya boleh digunakan untuk rangkepan ngonten ya Bunda untuk dalemannya. Roknya pun juga rok panjang ya Bunda, nggih, bukan rok yang kemudian ada celananya gitu. Mohon maaf, mboten. Tapi roknya juga rok panjang. Berangkat.
Ini ada yang bertanya, ada loker untuk menaruh barang-barang boten nggih untuk mekena sajadah bantal untuk tidur siang. Mohon maaf nih ya Bunda, menika Ananda tidak ada tidur siang ya, tidak ada loker, tapi untuk mukena sajadah menika ada tempat tersendiri nanti di masjid. Bagi Ananda yang kelas atas, kalau yang kelas bawah biasanya pripun nggih Ustazah yang untuk kelas 1 sampai kelas 2 hanya di Kelas 1 2 belum memakai mukena Us karena Ananda perlu dibetulkan dulu gerakan sholatnya. Jadi masih memakai seragam yang dipakai hari itu, kakinya duduknya seperti apa begitu. Belum membawa Oh, nggih. Jadi untuk kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 2 menikah untuk tidak membawa mukena nggih, tapi memakai kaos kaki untuk yang perempuan. Jadi yang bertanya, Ustazah untuk sholat memakai kopiah atau tidak bagi siswa yang laki-laki. Untuk kopiah mereka pilihan ya Bunda, monggo sakit memakai, monggo tidak juga tidak apa-apa. Asal rambutnya tidak menutup rambutnya tidak sampai menutup keningnya ya Bunda. Ya, biasanya kayak bagi Ananda yang berponi, biasanya kan ada laki-laki yang ada poninya gitu nggih, mohon untuk memakai kopiah. Tapi kalau rambutnya sudah pendek, potong cepak gitu. Rekan tenang ya Bunda, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, nggih, Bunda Aini, monggo. Mereka Bunda dari Bunda Mas Aiko.